Hai semuanya, kali ini kita bakal bahas pidato 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak banget hal menarik yang diumumin loh. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden beberkan sederet capaian besar dari program makan bergizi gratis hingga ekonomi Indonesia yang melesat di tengah tantangan global. Ayo, kita simak pidato beliau. Let's go. Ya. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang. Saat ini 110 konflik bersenjata di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20. Kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000. Tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun kita tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Juga terima kasih para menteri, para Menko. Untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang, Republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. Untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Satu data. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000. Dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG
sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Selain itu, ya, 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Juga kita sudah berhasil dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. 15.945 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali. Ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan. Ini anak-anak terpinter. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari, unggulan, anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan, dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10, dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan
Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Saya lanjut di bidang investasi, penciptaan lapangan kerja, pariwisata dan antara. Untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima bonus hari raya pertama kali. Juga sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk kita cari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini, kemudian efisiensi sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan. Kemudian upah minimum provinsi kita sudah naikkan 6,5% sampai 6,5%, tertinggi dari beberapa tahun yang sebelumnya. Juga kita sudah menghitung, sudah menghasilkan mungkin hampir dengan 1 juta lapangan kerja baru di SPPG, dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta.